Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Yulianto, saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Semarang. Saya dari kelas 3E NPM 191202441. Anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan pembelajaran pada kelas 5, tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana cara tubuh mengolah makanan sehat, dan pembelajaran yang ketiga. Pada pembelajaran yang ketiga kali ini dimulai dengan dialog percakapan antara Siti, Udin, dan Lani. Mereka membicarakan sistem pencernaan manusia. Simaklah percakapan mereka. Siti, bekal apa yang kamu bawa hari ini, Din? Jawab Udin. Tenang Siti, hari ini aku membawa makanan sehat loh. Aku membawa nasi dengan tumis sayur dan telur. Jawab Siti. Wah, kedengarannya enak, Din. Timpal Lani. Iya, enak dan sehat. Nah, sekarang aku mau tanya, apa ada yang masih ingat organ pencernaan manusia? Jawab Udin. Masih. Makanan dikunyah di dalam mulut dengan gigi, kemudian timpal Siti. Makanan meluncur masuk ke kerongkongan untuk kemudian masuk ke lambung. Jawab Lani. Dari lambung, makanan diubah menjadi bubur makanan yang kemudian diserap oleh apa? Jawab Udin. Usus halus. Usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan, Lan. Timpal Siti. Selanjutnya, makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju usus besar. Jawab Udin. Aku lupa. Apa yang terjadi saat makanan berada di usus besar ya? Jawab Lani. Usus besar menyerap air yang terdapat dalam bubur makanan dan menjadi tempat terjadinya proses pembusukan makanan, Din. Kemudian, makanan yang sudah melalui semua proses tersebut masuk ke anus untuk kemudian dibuang. Jawab Siti. Jangan lupa makan makanan yang sehat ya teman-teman, agar kesehatan organ pencernaan kita tetap terjaga. Nah, itu adalah dialog percakapan antara Siti, Udin, dan Lani yang membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia. Setelah kita menyimak dialog percakapan antara Siti, Udin, dan Lani yang membahas sistem pencernaan makanan pada manusia, sekarang Bapak ingin bertanya, menurut kalian apa sih itu makanan sehat? Iya, jadi makanan sehat adalah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan sehat tidak selalu harganya mahal. Ingat, makanan yang mahal belum tentu terjamin kualitas kesehatannya. Akan tetapi makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Zat gizi itu apa saja? Ada vitamin, protein, karbohidrat, mineral, kalsium, dan fosfor. Lalu kita dapat menemukan makanan sehat itu dari mana saja asalnya. Contoh makanan sehat yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia diantaranya adalah sayur-sayuran, buah-buahan, nasi, telur, daging, susu. Itulah contoh makanan sehat. Jadi, pada contoh makanan yang tadi sudah Bapak sebutkan tersebut mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dalam pemenuhan kebutuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja dengan sendiri ya anak-anak. Misalnya saja, dalam budidaya menanam padi, seorang petani tidak dapat bekerja sendiri. Pak Tani akan melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Apa itu interaksi sosial?
Interaksi sosial adalah hubungan sosial antar individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial ini sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat untuk kehidupan, sebab setiap individu tentunya tidak dapat hidup dengan sendiri ya anak-anak, akan tetapi membutuhkan individu lainnya. Kodrat kita sebagai makhluk sosial. Jadi, setiap individu selalu membutuhkan individu lainnya agar dapat hidup, bekerja sama dan saling berdampingan. Untuk interaksi dengan lingkungan hidup, interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alam, dengan lingkungan alamnya. Contoh lingkungan alam manusia itu apa saja? Di antaranya ada gunung, sawah, danau, rawa, dan lain sebagainya yang terbentuk secara alami ya anak-anak. Tadi saya sudah menjelaskan apa itu interaksi sosial dan apa itu interaksi dengan lingkungan alam. Sekarang coba kalian amati lingkungan sekitar kalian. Jelaskan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan alam yang terdapat pada lahan pertanian padi. Amatilah lingkungan sekelilingmu. Sebutkan interaksi manusia dengan alam yang dapat kamu temukan di sana. Apakah yang tengah dilakukan oleh manusia? Apa pengaruh dari kegiatan manusia terhadap lingkungan alam? Setelah kalian berhasil menemukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan alam yang terdapat pada lingkungan sekitar kalian, kalian dapat menuliskannya pada tabel berikut. Kita akan membahas mengenai iklan. Berdasarkan penelitian pada tahun 2010, konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahun. Ketersediaan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengurangi ketergantungan itu, perlu ada perubahan konsep dan kebiasaan makan masyarakat. Misalnya, mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan makanan jenis lain. Salah satu cara yang belakangan dikampanyekan pemerintah adalah tidak memakan nasi selama 1 hari. Kebiasaan ini misalnya dilakukan 1 hari dalam sepekan. Sebagai pengganti selama hari itu, warga bisa mengkonsumsi sumber karbohidrat seperti jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sagu. Berikut ada teks iklan yang menarik mengenai ubi jalar loh anak-anak. Mari kita simak bersama ya. Ubi jalar memiliki banyak manfaat daripada nasi loh. Di antaranya, mencegah diabetes, mengurangi tekanan darah, meningkatkan imun tubuh, mengatasi peradangan, menjaga kesehatan mata, menyehatkan pencernaan. Ayo, budayakan makan ubi jalar. Nah, itu adalah teks iklan mengenai ubi jalar. Masih ingatkah kalian dengan unsur-unsur dalam sebuah iklan? Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas apa saja unsur-unsur yang ada dalam sebuah iklan. Nah, sekarang dari iklan ubi jalar yang tadi sudah Bapak sampaikan, coba tentukan kalimat iklannya yang mana, kata kuncinya apa, dan sebutkan manfaat ubi jalar tadi yang sudah Bapak sampaikan. Baik anak-anak, Bapak akan cukupkan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan pembahasan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.